Shalom, selamat pagi jemaat GPPI Sejahtera Bandung. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mohon pimpinanmu, urapanmu, supaya kami boleh mengerti firmanmu dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah pemberitaan firmanmu pada pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, kita masih membahas tentang ketamakan ya. Minggu lalu Bapak Gembala sudah menyatakan atau sudah memberitakan tentang ketamakan. Kita akan lanjut ya mengenai ketamakan ini. Saudara, mungkin ya kita sering melihat ya atau ya sering berhubungan dengan ini binatang ya, yaitu satu binatang yang sangat kita benci karena memang sering mengganggu kita ya, yaitu binatang nyamuk. Nyamuk adalah binatang yang sangat-sangat kita tidak sukai, namun selalu ada di dalam rumah kita. Nah, nyamuk ini sebetulnya adalah binatang yang serakah. Ya, dia tidak pernah bisa berhenti untuk menyedot darah orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya perutnya menjadi besar dan kemudian dia akan meletus. Nah, akibatnya apa? Ya, dia akan mati. Ya, demikian juga orang-orang yang tamak. Ya, mereka akan mengalami nasib seperti nyamuk. Ya. Jadi judul atau subtema dari firman Tuhan pagi hari ini adalah ketamakan membawa maut. Kita akan sama-sama melihat ya, seorang filsuf humanis, seorang psikoanalis, dan seorang psikolog sosial mengatakan bahwa ketamakan adalah suatu jurang tanpa dasar yang menguras energi seseorang dalam upaya tanpa henti untuk memenuhi suatu kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Jadi orang yang tamak adalah budak atau dikatakan si penderita dari satu hasrat atau gairahnya sendiri. Ya, aktivitasnya dalam kenyataannya sebenarnya pasif karena dia adalah dikendalikan. Dia bukanlah seorang aktor. Dia tidak bisa mengatur dirinya, tetapi dia diatur, diperbudak oleh hasrat yang ada di dalam dirinya. Iri hati, kecemburuan, ambisi, dan semua jenis ketamakan adalah hasrat. Amsal 21 ayat 26 katakan keinginan bernafsu sepanjang hari. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Jadi keinginan itu memang bernafsu ya, bergejolak di dalam kehidupan atau di dalam hati seseorang yang tamak. Dan itu terjadi sepanjang hari. Jadi menguras energi seseorang ya, dan seolah-olah merupakan satu jurang yang tanpa dasar. Nah, ada satu kisah ya, cerita anak-anak saudara ya. Kita bisa melihat di sini ada gambar tentang monyet dengan kura-kura. Diceritakan bahwa sang monyet adalah teman dari si kura-kura. Mereka berdua membuka atau mengelola ladang atau kebun ya, kebun dalam hal ini kebun pisang. Nah, tapi si monyet malas, sedangkan kura-kura rajin memelihara kebunnya, dan akhirnya si kura-kura meminta bantuan karena dia tidak bisa memanjat pohon. Meminta bantuan si monyet untuk memetik pisang-pisang yang ada di kebunnya. Apa yang terjadi? Si monyet yang malas, yang tidak mau mengerjakan kebun pisangnya sendiri, dia ingin merasakan pisangnya si kura-kura, dan akhirnya dia naik ke atas kemudian memetik semua pisang-pisang itu serta memakan semua pisang. Apa yang terjadi? Ketika dia kekenyangan ya, berat badannya menjadi bertambah dan akhirnya ranting yang dia injak patah. Kemudian monyet ini jatuh dan luka parah. Ya, itu karena keserakahan si monyet. Ya. Kita juga melihat arti dari ketamakan atau keserakahan ya, menurut orang-orang Ibrani. Yang pertama adalah kamat, yaitu keinginan kepada milik tetangga. Jadi ingin akan milik tetangga, itu ya saudara.
Nah, Keluaran 20 ayat 17 mengatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dan ini diulang dalam kitab Ulangan 5 ayat 21. Sama. Ya, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Tetapi orang-orang yang memiliki ketamakan, mempunyai sifat tamak, dia selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh sesamanya. Di sini di dalam Mika 2 ayat 2 dikatakan, ya, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Siapa orang-orang tersebut? Di dalam ayat 1 dikatakan dia adalah tuan tanah. Jadi tanahnya sebenarnya sudah banyak, tetapi mereka menginginkan ladang-ladang orang lain, sesamanya. Kemudian mereka dengan paksa merampas, menyerobot dan menindas orang yang memiliki ladang-ladang itu. Alkitab dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 ini jelas dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi keinginan orang untuk kaya, orang untuk memiliki banyak uang sebetulnya merupakan hal yang sia-sia. Kenapa? Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Terus gak ada keuntungan bagi pemiliknya. Dia hanya bisa melihatnya. Kita bisa melihat orang yang kaya, yang banyak rumahnya, yang menikmati adalah ya pembantu-pembantunya. Di sini dikatakan juga ayat 12, ya, masih dalam Pengkhotbah 5, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Apa itu? Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya dan menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Orang yang memiliki banyak harta, mereka banyak memiliki ketakutan. Ketika mereka melihat atau mendengar, misalnya mereka menyimpan uang dalam bentuk dolar, dolarnya sedang turun, hanya Rp1 saja, mereka sudah gelisah sedemikian rupa. Mereka susah, mereka menderita, mereka juga kesal kenapa bisa terjadi hal ini. Ya, dikatakan orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Hukuman apa? Hukuman yang tadi. Amsal 28 ayat 20 dikatakan, ya, ada kesusahan, ada penderitaan, ada kekesalan dalam hidupnya, kesedihan yang banyak. Oleh sebab itu, Amsal 23 ayat 4 katakan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Kembali Pengkhotbah 5 ayat 9 katakan sia-sia. Nah, ketika kita memiliki ya keinginan untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 12 ayat 15 dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Dalam bahasa Yunaninya adalah pleonesia, ya. Pleonesia, ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Jelas Tuhan Yesus katakan bahwa orang yang kaya itu walaupun kekayaannya berlimpah-limpah, hartanya berlimpah-limpah, tetapi dia tidak dapat hidup, menggantungkan hidupnya dari kekayaannya itu. Ini dikatakan ketika ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan atau meminta kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tuhan Yesus bilang, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ya. Kemudian Tuhan Yesus
berikan satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kenapa bodoh? Ayat 18 dalam Lukas 12 dikatakan, lalu katanya, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tuhan Yesus katakan, orang yang kaya, yang berlimpah-limpah, ya, hartanya, ya, sehingga lumbung-lumbungnya itu tidak memenuhi, tidak bisa menyimpan hasil ladangnya, dia akan rombak seolah-olah dia pandai. Dan dia katakan, jiwaku, banyak harta, tenanglah hidupmu, ya, biarlah beristirahat, makan, minum, bersenang-senang. Tapi tadi dikatakan bahwa semua perut pengkhotbah adalah kesia-siaan, makan, ya, dikatakan juga banyak kesusahan yang akan diderita. Bukannya satu kesenangan di mana seseorang bisa beristirahat tenang-tenang. Yang akan terjadi adalah banyak kesusahan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, ayat 20 katakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan Yesus mengingatkan, ya, kepada orang yang menginginkan supaya saudaranya membagi warisan dengannya. Ya, jangan ingin menjadi kaya untuk diri sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Ya, uang dan harta yang berlimpah-limpah tidak dapat memberikan arti kepada hidup, dan dengan demikian tidak bisa mendatangkan kebahagiaan sejati. Hanya semu, seolah memiliki semua dan membuat tenang, tapi itu semua semu. 1 Timotius 6 dan, ya, ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10-nya jelas, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Mereka menyimpang dari iman, dan dengan demikian mereka menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka yang akan diterima. Kita lihat ada satu kisah dikatakan dalam Yosua, diceritakan dalam Yosua 7. Ahan, ya, bin Zerah, dia mengambil perak, jubah, emas, hanya sebatang. Ya, dia bawa dari kota Yeriko yang seharusnya itu dihancurkan, tetapi dia bawa ke kemahnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, ayat 24 katakan, akan perak, jubah, emas, dan anak-anaknya, baik laki-laki, perempuan, lembunya, keledainya, kambing, dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya dibawa ke lembah Akor. Kemudian Yosua bilang, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Seluruh kepunyaannya termasuk keluarganya dibakar, dilempari dengan batu. Dan dikatakan oleh Yosua, apa? Dia sudah mencelakakan orang-orang Israel. Ya, kenapa? Karena dia kalah. Akhirnya orang Israel kalah dengan di kota Ai yang lebih kecil dari Yeriko. Ya, kenapa Tuhan menghukum semua keluarganya? Padahal di dalam Ulangan 24 ayat 16 katakan setiap orang harus mati atau harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anaknya dihukum mati karena ayahnya.
Allah menghukum keluarga Akan karena jelas tersirat bahwa mereka, ya keluarga Akan itu, mengetahui dosa yang diperbuat Akan dan menutupinya. Seakan ya mereka tidak mengetahui, padahal sebagai satu kesatuan erat, seluruh keluarga, seluruh anggota keluarga memiliki tanggung jawab bersama untuk saling mendorong dan mengingatkan sehingga semua tetap setia kepada Allah dan firman-Nya. Secara asasi, ketamakan berarti penonjolan diri yang lalim soal kepemilikan, dan dia muncul serta sering dihubungkan dengan moralitas atau perbuatan jahat. Jadi pada hakikatnya perbuatan demikian adalah pemujaan terhadap diri sendiri, maka disamakan dengan penyembahan berhala yang tinggi. Itu dikatakan dalam Efesus 5 ayat 5, orang serakah artinya penyembah berhala. Yang Tuhan inginkan di dalam Kolose 3 ayat dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, termasuk keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bahkan dalam bilangan 11 ayat 4 dikatakan orang-orang bajingan yang memiliki ketamakan, kemasukan hawa rakus, hawa nafsu rakus, ya. Jadi Tuhan menginginkan supaya orang-orang yang tamak ini meninggalkan, matikanlah ya, di dalam diri kita segala ketamakan, keserakahan, ya, dan karena itu adalah penyembahan berhala, penonjolan diri yang lalim. Ya. Seseorang bisa menjadi rakus atau tamak atau serakah karena sudah menjadi hamba uang. Uang menjadi hal yang utama dalam hidupnya. Sehingga bisa melakukan apa saja atau berbagai cara demi mendapatkan uang. Nah kalau demikian, dia tidak pernah puas. Tidak pernah mengucap syukur. Bahkan iri hati terhadap orang-orang yang memiliki kelebihan lagi. Uang yang lebih banyak lagi, harta yang lebih banyak lagi. Sehingga selalu ingin dapat untung lebih banyak. Bisa dilakukan dengan menipu. Inilah perbuatan jahat. Roma 1 ayat 29 katakan, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Hal ini terjadi ya, karena apa? Karena ketamakan juga berarti betsa, yaitu keinginan pada keuntungan yang tidak jujur. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan ketamakan berbicara tentang hal tamak, keinginan untuk selalu memperoleh harta dan sebagainya sebanyak-banyaknya, dan dia berlaku curang karenanya. Nah saudara, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian itu keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Amsal 28 ayat 16. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Ini terjadi pada anak-anak Samuel, yaitu Yoel, Abia. Ketika dia menjadi hakim menggantikan Samuel, ketika Samuel sudah menjadi tua, anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. 1 Samuel 8. Hal ini juga sama terjadi ya terhadap atau dilakukan oleh orang-orang atau anak-anak laki Imam Eli. Ya, dikatakan anak-anak laki-laki Eli adalah orang-orang dursila, tidak mengindahkan Tuhan, tidak mengindahkan batas hak para imam. Kenapa? Karena mereka mengambil dari korban sembelihan. Ya, dia ambil segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Ya,
mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. 1 Samuel 2 ayat 12. Ya. Kemudian dikatakan juga ayat 16. Ketika orang yang datang membawa korban itu menjawab, ya, ketika diminta lemak-lemak, ya, atau segala sesuatu, ya, daging yang dimasak, yang mentah diminta, dia katakan, bukankah lemak itu harus dibakar dulu, kemudian barulah ambil bagian bagimu sesuka hatimu. Ia akan mengatakan kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, manusia akan mencintai dirinya, dikatakan, ya, akan mementingkan dirinya sendiri. 2 Timotius 3 ayat 2 dalam terjemahan yang lain. Akan menjadi hamba uang, dikatakan dalam terjemahan lain, tamak dan serakah. Tidak tahu berterima kasih, tidak mau mengenal Allah. Ya, itu adalah arti yang ketiga dari ketamakannya, itu awa, keinginan yang mementingkan diri sendiri. Padahal Tuhan menginginkan supaya kita jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, dan kita mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Tuhan mau hukum kedua, ya, kita lakukan. Nah, itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam Matius 2 ayat 39. Ya, ketamakan berasal dari kata tamak, ya. Kemudian atau keserakahan, ya, yaitu satu keinginan yang sangat besar dan mencolok dalam upaya mengejar kekayaan, barang, benda yang bernilai abstrak, yaitu status sosial dan kekuasaan, dengan maksud menyimpannya untuk diri sendiri. Dikatakan oleh Form, egoisme, ya, jauh melebihi kenyamanan atas kebutuhan dasar untuk hidup yang berlaku pada umumnya. Kalau kita melihat, ya, definisi ini, seringkali kita juga melakukannya. Kita memiliki banyak harta berlebih, ya, dengan, ya, beberapa kayak macam alasan. Baju kita mungkin ya walaupun kita pakai hanya beberapa kali, banyak kali baju yang dibeli pun belum terpakai, tapi kita tetap membeli dan sebagainya. Ya, zaman sekarang lebih lagi. Ya, teknologi terus makin tinggi, makin naik. Jadi kita harus membeli lebih dengan apa? Dengan teknologi yang lebih tinggi lagi, alat-alat yang ya seperti HP dan sebagainya. Ya. Nah, orang Ibrani katakan jiwa atau ketamakan adalah jiwa yang penuh dengan keinginan-keinginan yang bersemangat, yang mendorongnya untuk memperluas pengaruhnya atas orang lain dan barang-barang. Dikatakan atau ditulis di ensiklopedia. Ya, saudara, uang telah mengatur seseorang untuk memberikan kedudukan penting bagi orang lain yang memiliki uang. Jadi orang bisa tamak, ya, akan uang karena ingin memiliki kedudukan yang baik. Itu seperti diceritakan dalam satu cerita juga tentang monyet, saudara. Ini monyet tamak, dan kita terkadang sebagai manusia itu memiliki sikap layaknya kera, yang karena keserakahannya membuat diri kita terperangkap dalam kesulitan. Ya, tidak ingin memberikan yang kita miliki kepada orang lain. Ya, di sini diceritakan bahwa si kera itu, ya, orang-orang Kalimantan mengambilnya dengan gampang. Ya, dia akan memasukkan kacang atau pisang kesukaan kera di dalam sebuah toples yang ujungnya itu sangat kecil, sehingga ketika si kera itu masuk untuk mengambil, ya, pisang, si pemburu itu datang, dan kera itu tetap akan memegang apa yang sudah diperolehnya di dalam toples sehingga dia tidak bisa lepas. Nah, di saat itulah dia akan diambil, ya, kera-kera itu. Jadi sifat yang tidak ingin memberikan yang menjadi simbol serakah membuat kita terjerumus ke dalam masalah yang melilit. Inilah keserakahan. Sifat yang tidak ingin berbagi, yang ingin sesuatu hanya untuk dirinya sendiri.
Ya, atau Santo Thomas ya Aquinas mengatakan ketamakan adalah cinta yang tidak wajar dalam kepemilikan. Karena keinginan untuk memiliki atau mempertahankan barang-barang duniawi yang menyimpang dari ukuran wajar akan kegunaan barang-barang tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Dan ini dikatakan dosa. Karena bisa mengakibatkan dosa berat. Ya, karena ketamakan seseorang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Dia bisa mengambil hak orang lain dengan tidak adil, yaitu pencurian. Matius 23 ayat 25 katakan, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi dalamnya penuh rampasan dan kekerasan, kerakusan ya. Nah, perasaan mereka telah tumpul dikatakan dalam Efesus 4 ayat 9. Orang yang tamak ini, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu ya, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Markus 7 ayat 21 katakan dari dalam, dari hati ya, keserakahan itu muncul, timbul, dan ini menyadiskan orang. Dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 14, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Jadi keserakahan itu merupakan atau dibentuk ya dengan cara seolah dilatih. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang terkutuk. Contohnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dalam bahasa ya Ibrani ya, dikatakan Yehuda Iskariot. Artinya Allah dipuji. Tetapi apa yang terjadi? Yudas dipercaya oleh Tuhan Yesus memegang kas. Ya, tetapi dia adalah seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas. Ya, dia pergi kepada imam-imam kepala, kemudian membayar atau menerima uang 30 perak untuk memberitahu di mana Tuhan Yesus, diserahkan kepada imam-imam kepala. Ya, memang dia sempat menyesal. Dia katakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi para imam mengatakan, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Dan akhirnya dia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Dan menggantung diri. Dikatakan oleh Lukas dalam Kisah Rasul 1 ayat 18. Perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kenapa Yudas bisa melakukan itu semua? Yudas bisa melakukan itu terhadap Tuhan Yesus. Pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus yang begitu mengasihi dia, mempercayai dia menjadi bendahara. Karena dimasuki iblis. Lukas 22 ayat 3 katakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Ya, Yudas berkhianat karena ketamakan mendapat tempat istimewa di dalam hatinya. Iblis memasuki Yudas dan beroperasi melalui ketamakan Yudas serta membuat Yudas melaksanakan pengkhianatan kepada Yesus. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang penolakan terhadap dirinya dan tentang kematiannya, Yudas kehilangan kepercayaan untuk terus mengikuti dia. Harapannya untuk mendapat jabatan tinggi, kekuasaan di dalam pemerintahan Mesias, yaitu Tuhan Yesus, yaitu pewaris tahta Daud, sudah lenyap karena Yesus menyampaikan tentang penolakan dirinya dan akan mati. Ya, jadi Yudas sudah kehilangan harapan untuk memperoleh kedudukan yang dia idam-idamkan. Sejak awal memang motif Yudas penuh dengan ketamakan dan kehausan akan kekuasaan. Ketamakan selalu mendapat tempat di hatinya. Ia memiliki mentalitas murahan sehingga ia mencuri uang. Ya, Yohanes 12 juga katakan ia seorang pencuri, sering mengambil uang. Yang kedua, Yudas secara sukarela membiarkan dirinya dimanfaatkan. Akan menjadi sahabat oleh orang-orang yang memusuhi Yesus untuk melampiaskan kebencian mereka kepada Yesus. Ya. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketamakan atau keserakahan atau nafsu rakus
Yang pertama merupakan dosa yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Karena bisa berarti pemujaan terhadap diri sendiri. Dan sangat merusak diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Seperti Achan tadi, keluarganya semua. Ya. Yang kedua, memperbudak hidup kita. Karena tidak pernah akan dapat dipuaskan. Ya, keserakahan muncul dari hati yang dipengaruhi iblis. Yang membuat tidak pernah mengucap syukur. Bahkan menimbulkan iri hati terhadap orang yang lebih. Yang dianggap lebih oleh dirinya. Yang ketiga, mendorong atau ketamakan. Mendorong kita menjadi orang yang egois. Yang tidak dapat mengasihi sesama seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Efesus 5 ayat 3 katakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kita yang dikuduskan Tuhan. Karena menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tuhan mau supaya kita jangan memiliki keserakahan. Bahkan disebut saja pun jangan di antara kamu orang-orang yang kudus. Ya. 1 Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diaken-diaken. Haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.